Baiklah Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya jelaskan ya. Jadi kita itu di hari Kamis itu mengkaji ayat-ayat yang didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, begitu kemarin edisi yang pertama, sekarang edisi yang kedua. Ini saya buatkan ya kanggo Bapak Ibu, kanggo dikaji ya, gitu. Nanti ini sisanya Pak Asep ya, Pak Asep ya. Ya. Nah, kita sarang ibunya di sisi. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, si buku ini masih berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ayatnya berbeda. Makanya bisa dilihat di sini, Pak. Jadi judulnya Quran surat At-Tahrim. Kalau kemarin surat Al-Munafikun. Bapak Ibu dihaja gitu ngahanca ayat teh sebagian. Makanya saya senantiasa bertanya kepada Bapak Ibu, ayat anu kamari ayat seberiji teh 8 10 tos apal teu acan. Diharapkan apal tasami oke gitu ayat teh. Jadi sabari dikaji teh sabari hafal gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini secara penjelasan sama ya susunannya, yaitu bisa dilihat halaman 1. Seperti biasa sebelum kita mengkaji ayatnya dibaca terlebih dahulu. Seperti biasa saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidad alaiha malaikatun giladun shidad malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru yawm. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru yawm. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tubu
nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Halaman selanjutnya, halaman 2 ada terjemahnya. Kita terjemahkan, Pak. Saya satu kali, Bapak Ibu mengulangi. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan udzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami,
Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat itulah yang dibahas dalam buku ini. Sebagaimana yang kemarin-kemarin saya menjelaskan ayat ini, Pak, kata per katanya. Ya. Jadi dalam ayat ini ada ya ayyuhalladzina amanu, dibahas deui, Pak. Jadi di setiap tulisan ini muncul, pastikan ya ayyuhalladzina amanu, pasti tadi dijelaskan supaya lebih paham, supaya lebih ingat, gitu. Anu bedana kemana? Ya salah jengna berarti. Ya, kalau di ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, sebelum ke sana kita masuk ke ayat yang ke-6. Di sana di halaman 3 dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, supaya memudahkan dalam memahami Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, maka akan dijelaskan secara sebagian-sebagian menurut urutan redaksi ayat. Pertama adalah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Geng. Jumlah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu masih ingat? 88. Jadi ayat 88 Pak ya ayyuhalladzina amanu teh. Mau disadayaku dina saya Al-Qur'an gitu. Yang baru kita bahas itu dua tuh bade demi ngawitan. Tah eta pertanyaan teh Pak. Kalau saya Bapak Ibu sudah menyusun ini tos 5 abdi mah tos nyusun, jadi tos disiapkeun mau terus nyusun teh. Supados kantun ngajelaskan. Dan ini perdana ya Pak ya. Jadi ngebahas ieu namun ngebahas anu kahiji, alhamdulillah di logam dibahas, demikian pula di cangkring. Itu kan namanya tajam amat tos rengse nu kahiji ayeuna lebet nu kedua, alhamdulillah Pak. Ya. Tos atau kita bahas ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka nasihatnya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan nasihatnya, terlebih dahulu Allah menyeru. Makanya otomatis dibahas gitu. Padahal ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kan pertanyaannya itu semuanya nasihat bukan? Nasihat. Pertanyaan yang mendasar, mengapa ayat-ayat yang ini didahului dengan ungkapan nah ayyuhalladzina amanu? Berarti maksudnya untuk memberikan perhatian khususan ini mah bagi orang yang bagi orang yang muslim. Tentu saja hal ini mengandung makna rahasia yang istimewa yang akan membangkitkan semangat orang-orang yang beriman dalam memperhatikan nasihatnya. Jadi seperti bapak ibu kalau mau menasihati anak, misalkan nuju lompatan kan namun dililikeun nasihatna langsung kaparatoskeun moal. Cara supaya memusatkan perhatian yaitu dipanggil gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Oke, lanjut Bapak Ibu. Imam Ali As-Sabuni berkata,
Imam Ali As-Sabuni itu dia ahli tafsir. Nama kitabnya Sofatu Tafasir, Pak. Yang kita kenal kan tafsir Ibnu Katsir. Tadi saminya terus aya oge terjemahanna. Khataballahul mu'minin biqouli ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang yang beriman. Biqouli ta'ala dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu bisamaniyatin wa samanina mawdi'an minal Qur'an. Pada 88 tempat dari Al-Qur'an. Pak, saur Imam Ali As-Sabuni dina tafsirna ya ayyuhalladzina amanu teh aya 88. Jadi saya itu teringat untuk membahas ini, Pak, dari dulu gitu. Resep ya sigana ieu ngebahas ayat-ayat yang didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu begitu. Dari dulu. Nah, makanya ketika saya membaca kitab tafsir As-Sabuni itu 88, saya mencoba untuk membuktikan kira-kira Bapak Ibu kantos maratoskeun di surat Al-Fatihah sampai Anas. Ayo mah hoyong yakin gitu. Abdi teh hoyong yakin. Tah padi padeosan sahalaman ya ulah dicatat. Ya udah dicatat. Catat. Ternyata setelah saya periksa Quran teh, Pak, sadayana aya 80 salah, Pak. Bade percaya nu mana Bapak kayak serang Ibu. Pamendak Imam Ali As-Sabuni yang tetapi abi. Oke, da Imam Ali As-Sabuni teh jalminya sareng tebihna oge teh tetebih teuing atuh benten gitu ya wajar. Begitu Bapak Ibu ya. Makanya diperiksa nih setelah memperhatikan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Anas, bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang diawali oleh ungkapannya ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 80. Jadi buku catatan abdi ini udah kepungkur gitu Ren. Jadi sudah beres mualimin di pesantren di sini Pak. Sudah beres mualimin. Alhamdulillah saya bisa baca kitab, bisa menerjemahkan. Teliti begitu. Bukunya juga, buku tulisannya gitu, si ayat-ayatnya Pak. Saya lupa lagi itu di mana gitu. Nah bisa dicek lah ya. Sekarang banyak Google, sampai Bapak tulis di Google. Ada berapakah jumlah yang lebih aman? Biasa ya mah gitu. Jadi yang saya temukan, yang saya periksa, kemudian disamakan dengan Google, Pak. Terus disamakan dengan aplikasi, kan sudah ada nama aplikasi. Tulis dulu ya ayyuhalladzina amanu tak ayat seberi keluar. Sekarang lebih mudah. Sekarang. Dan ternyata menurut Google demikian pula aplikasi penemuannya seberapa? 88 Pak. Gitu. Ya. Oke. Tadi pelajarannya jadi bukan merendahkan Imam Ali As-Sabuni. Beliau adalah ulama yang hebat, ahli bahasa, ahli tafsir. Namanya juga manusia, ya. Dan ini kan perbedaannya tidak banyak, tidak jauh, Pak. Pokoknya kalau misalkan ada ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Kalau ada ujian nasional, ada berapakah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran? Jawabannya 89, 100 itu nilainya. Jika dibandingkan dengan ungkapan ya ayyuhan nas,
Ya. Masih ingat? Jadi ungkapan seruan panggilan di dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina kafaru kemudian ya ayyuhal ya lazina kafar. Yang sudah kita ketahui ya ayyuhalladzina amanu sendiri seberapa? 89. Ya ayyuhan nas 20. Ya ayyuhalladzina kafaru hiji. Jadi dari panggilan ini yang ketiga ini yang paling banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu. Pak Bun, jadi di sini bisa kita dapat ibrohnya ya, pelajarannya. Jadi betapa sayangnya Allah kepada, buktinya apa? Dipanggilnya pun 88. Jadi kalau orang sering memanggil ibu dipanggil sama bapak itunya, kemudian anak dipanggil sama orang tuanya, berarti ciri itu teh masih ada rasa aja. Kalau sudah dibiarkan diantepkeun, ciri itu. Jadi namun misalkan tos diantepkeun teh tanya bisa jadi hilang rasa kasih sayangnya. Selama dipanggil ya pasti ciri. Ya gitu Pak. Artinya kan kalau misalkan memanggil bukan hanya sekedar memanggil, pasti akan ada yang disampaikan. Ada tidak bukti kasih sayang selain daripada memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran? Ada tidak bukti kasih sayang selain daripada itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala pasti setelah memanggil ya ayyuhalladzina amanu pasti akan ada perintah atau, dan ini terbukti langsung kita pelajari. Kalau kemarin ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, larangan berarti. Kalau sekarang ya ayyuhalladzina amanu qulu, jagalah, pelihara perintah terus. Jadi buktinya Allah Subhanahu wa taala anu kalintang ageungna ajal minu iman. Karena sudah masuk tanah iman, ya wayahna harus dijaga gitu Pak, harus dibina begitu. Jadi bukan hanya sekedar masuk, setelah masuk dibiarkan, bukan seperti itu, tapi dijaga, ya. Diberi nasihat, diberi pelajaran. Sementara yang alladzina kafaru hanya eta Allahnya ngagerok kajal minu kafir menimu. Berarti orang kafir mah tos terus kafir atuh. Kalau apakah seruan kutiba alaikumus yang diwajibkan atas kalian saum teh
berlaku bagi orang kafir? Apakah bagi orang kafir? Ya ayyuhalladzina kafaru la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang kafir, janganlah dilelehkan oleh harta dan anak dari mengingat Allah. Untuk orang kafir mah tos leuwih sudah lebih daripada lain ya tuh Pak. Orang kafir mah sudah tidak percaya kepada Allahnya. Makanya ya tidak akan mungkin ada larangan la tulhikum. Ya ayyuhalladzina kafaru qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang kafir, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari. Sementara dia adalah orang kafir yang telah menjerumuskan dirinya ke neraka. Yang harus dijaga sama orang beriman. Gitu kan? Wahai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta dan anak dari mengingat Allah. Pertanyaannya, ada tidak orang yang beriman yang dilalaikan oleh hartanya? Ada. Ada tidak orang yang beriman dilalaikan oleh anaknya? Tuh. Katakan kade tuh. Gitu, Pak. Ada tidak orang yang beriman dia tidak menjaga diri dan keluarganya dari apa? Ada tidak? Ya ada. Makanya kalau misalnya jadi orang yang beriman, wayana harus banyak aturan. Riwayat ada karena sudah masuk ya daerah iman. Kudu dina ayat matu ayat sabaraha 80. Pada 81 cobi pada 81 teh nasihat naon we kalau didugikeun ka urang. Apakah dari ayat 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu ada yang sama tidak? Kira-kira ada yang sama tidak, Pak? Bahwa Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naratan ada di ayatnya. Ayat yang muat. Artinya berarti 89 ini adalah beda. Dan harus beda. Untuk apa kalau misalkan sama? Malahan mangke Pak orang dipelajari. Ada ayat Allah menyeru orang yang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, beriman. Kenapa orang yang beriman disuruh? Seharusnya yang disuruh beriman itu orang kafir. Kalau kita menyuruh orang bangun, apakah sedang bangun sedang tidur? Wahai orang yang bangun, bangunlah, gitu dah. Wahai orang yang tidur, tidurlah, gitu dah. Pasti wahai orang yang tidur, wahai orang yang bangun, kalau gitu, iya Pak, itu wahai orang yang beriman kan? Kela sekedar mana hari tiga habis. Ayat seberapa? Ada yang tahu? An-Nisa itu teh benar. Supaya jelas ya. Soal geningannya. Anissa ada Anissa. Bentar. Anissa 1:36. Tuh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
berimanlah. Mengapa orang yang beriman disuruh? Apakah tidak ada makna di sana? Padahal dia sudah beriman. Nah, nanti kita sampai ke sana. Apa sih maksudnya Allah menyuruh beriman orang yang beriman? Tapi dari 89 ayat itu ya faidahnya, fungsinya sama, supaya orang yang beriman itu masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jadi dua apa yang kita harapkan itu? Masuk surga, terhindar dari neraka. Dua. Ya. Jadi Bapak Ibu teh hoyong di akhirat teh sanes ka surga unggul. Sabab ke aya nu ka surga. Eta. Dan itu yang kita mohonkan kepada Allah setiap hari. Anu mana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Pak, tinggal apa di ayat ini, Pak? Ini juga ayat ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Untuk urusan dunia yang kita pintakan satu, kebaikan dunia. Tapi ini mencakup semuanya. Kalimatnya juga di dunia hasanah, pakainya hasanah. Hasanah itu Pak, segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi dengan doa ini sudah tercakup apa yang kita inginkan, Pak. Apa contohnya? Sehat. Ayat di dunia hasanah, sehat. Kemudian tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, pasangan yang soleh-soleha, itu sih nyamannya. Keturunan yang karena itu kita hayang itu sudah tercakup pada ungkapan di dunia sana. Nah, sementara untuk akhirat kita memohon dua, wa fil akhirati hasanah. Oh, tidak ada badan. Ya. Jadi yang kita mohonkan di akhirat juga, saya ingin mendapatkan kebaikan ya Allah. Apa kebaikan di akhirat itu? Dukhulul jannah, masuk surga. Dan diteruskan, wah ini ada benar. Dan jagalah kami dari api neraka. Jadi doanya tidak begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini menjadi dalil sekaligusnya. Apa dalil sekaligus bahwa perhatian kita terhadap akhirat harus lebih daripada dunia? Buktinya apa? Dunia mah yang dipinta sementara urusan akhirat mah yang dipinta satu, masuk surga, dua, terhindar dari. Jadi Bapak Ibu kita doa ke Allah teh sanes ka surga unggul. Berarti membuktikan ada orang yang ke surga tapi neraka. Makanya nanti yang di neraka itu, Pak, ayah anu dijahit, ayah anu dikeum. Bapak mending dijahit, mending dikeum. Pak, entong luanana. Kita mah berharap langsung. Bagaimana masuk surga langsung nih? Ya. Ini mungkin Allah memberikan nasihat 89. Taknya, aduh, Masya Allah. Banyak apa yang mesti kita ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum. Nolih Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratu. Tah ieu teh paketnya dibahas panji. Hal adulukum ala tijarati. Ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullah wa tadul, betul. Ittaqullah. Ya, wahai orang yang beriman bertakwalah. 5. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti di dalam salah baca kayak kapal. 5. Istanibu katsiro ya minad dhanni ya ayyuhalladzina amanu 5 takuluna. Allah eta apa baca tafsir eta, aduh ngeri. Wahai orang yang beriman, betul. Mengapa engkau mengatakan apa yang kau tidak kerjakan? Aku eta apa? Saya bahas itu 3 ayat kan sambil jadi sakit. Jadi asop ya. Bagaimana menyesuaikan antara ucapan dengan pakai ayat kiat-kiat nak. Ya teh kanggo saha? Kade sanes kanggo ustad ukul sanes. Apa yang kita punya ilmu ya kudu sesuai aja. Malahan dina bahasa Arab saya, aduh ieu aya rahasiana sampaikeun ka kieu Pak. Tuh dina bahasa Arab mah ada alima, ada amilah. Tinggal alima mah mengetahui, maksudnya berilmu, amilah mah mengamalkan. Coba cari kalimat dalam bahasa Arab seperti ini Pak. Ini hurufnya sama aja. Sama tidak hurufnya? Sama. Huruf berarti ain, lam, sama mim. Sampai kok dibahas ayeuna sami. Ieu nah ayeuna bersami teras. Nah mengetahui malam heula, nah mengamalkan mim heula. Teras mim naslam. Diserahkeun ka Pak. Rahasia lafaz alima dan bocoran. Bocoran. Ya, semangat. Mencari ilmu dan beramal ini tidak boleh bisa. Eta apa buktinya? Ya, hurufnya juga sama. Gitu ya. Kemudian pertama hurufnya sama ain, dua-duanya ain. Mau mengetahui, mau mengamalkan hurufnya ain. Menunjukkan apa? Bahwa mencari ilmu dan mengamalkan harus sama titik keberangkatannya. Apa? Karena Allah. Thalabul ilmi kedatangan Allah. Mencari ilmu pun mengamalkan pun harusnya. Terus kalau mengetahui itu lainnya. Oke, Pak Barwasana. Di huruf apakah saja Allah mengenal? Lantas taslah. Berarti kudu mana berilmu dulu, beramal dulu. Ilmu. Bertiga ya rahasia apa? Ilmu kebenaran betul. Yang kemudian setelah berarti menunjukkan tidak ada yang sekarang lupa. Tidak ada belum sanis. Apa itu petunjuknya? Bersegeralah kalau sudah punya ilmu. Entah. Saya coba ambil improve-nya gitu. Tapi tidak ada di kitab-kitab apa penjelasan sedikit itu ada. Saya dan mana mereka Allah itu nggak doa ya Allah dia ayat namun gitulah pada alimah jeung amilah. Pamandak anu tiasa kasorang sakit kuat alimah amilah. Ya lamun ada ya lamun ada ya mau. Nah nanti itu
kita bahas ayat anu di asop. Wah, sama serem enggak apa-apa. Serem. Apalagi kan ayat selanjutnya ya berarti kaburan papan indah Allah teramat benci itu, teramat dibenci itu. Amarah Allah itu kaburo besar bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diamalkan. Oke, sampai di sana saja dulu, Pak ya. Ini seperti biasa kita kaji setiap habis maghrib, Bapak, Ibu, sing sehat ya, seafiat gitu. Ayo waktu hadir, ayo kurang kajian sesana. Sampai di sana dulu saja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di waktu yang telah ditentukan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.